Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Bam Suyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan mencoba Mini 1300 antena analyzer ini. Apa saja kelebihan dari antena analyzer ini? Mari kita lihat sama-sama. Oke, ini adalah bentuk dari Mini 1300 antena analyzer. Tampilan seperti ini ya. Ini dari casing aluminium dan sangat rapi dan bagus menurut saya ini. Rapi sekali pembuatannya. Tombol-tombol yang utama adalah ini, merah ini. Ini tombol buat on off, ditekan 3 detik, dia buat on atau off. Ini micro USB buat ngecas baterai litiumnya di sini. Ini pot buat kalibrasi. Ini pot S21 buat mengkalibrasi gearnya. Ini ada SD card-nya di situ. Kemudian yang di bawah itu tombol, ada pot lagi di sini, bukan tombol ya, ada pot lagi. Ini pot dipakai buat memprogram kalau kita mau upgrade ya. Kemudian kalau kita beli pertama kali itu ada konektornya, yang penting ini dua konektor, ini diberi dua konektor, SMA male dan SMA female buat kalibrasi di antenanya. Dan yang penting di sini dia memberi 3 konektor buat kalibrasi. Ini yang paling utama, penting ini. Ini ada namanya load konektor ini 50 ohm. Ini namanya open konektor, agak bolong gitu. Ini short konektor. Ini nanti dipasang di sini untuk kalibrasi. Jadi ada 3 macam kalibrasi: load, open, dan short. Nanti kita lihat grafiknya seperti apa. Kalau grafiknya sudah tidak sesuai, kita harus kalibrasi. Itu. Nanti kita akan tunjukkan cara kalibrasinya. Berikutnya adalah spesifikasi dari Mini 1300 ini. Yang pertama adalah range frekuensi yang diukur ya. Ini antara 0,1 sampai 1300 MHz. Jadi lumayan luas ya ini frekuensinya. Kemudian ini di in-out-nya dia 50 ohm. Yang ketiga, dia bisa mengukur SWR, bisa mengukur resistansi dari kabel dan antena, dan bisa mengukur return loss-nya, itu berapa, kerugian loss-nya berapa, bisa diukur di sini. Kemudian pengukuran metodenya ada 3 macam. Jadi dengan cara single frekuensi, jadi kita input frekuensi yang kita akan tes, dan berikutnya dia bisa mengukur ring frekuensi dari VHF ke UHF misalkan. Itu kita bisa set di situ, baru kita scanning gitu. Dan metode pengukuran yang ketiga adalah dia time delay reflector mode. Jadi
bisa melihat berapa yang direflektorkan ya, berapa yang dipantulkan itunya. TDR mode yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah di sini sudah dilengkapi dengan baterai lithium di sini. Jadi kita sudah tidak perlu pakai eksternal baterai lagi. Dan berikutnya adalah displaynya. Ini 4,3 inci capacitive display touchscreen ini. Jadi sudah mudah untuk pengoperasiannya. Spek berikutnya adalah display pengukuran dari Mini 1300 ini. Ini dia bisa menampilkan 3 macam display. Yang pertama dia displaynya dengan menggunakan grafik Smith seperti yang ini. Yang ini ya. Kemudian dia bisa menampilkan numerical display yang ini dan kurva display. Jadi kita bisa pilih mana yang kita maui. Nanti kita akan praktekkan. Oke, berikutnya kita akan tunjukkan menu-menu di layar display touchscreen-nya ya. Kita akan on-kan dulu di sini 3 detik. Oke, nyala. Nah, di sini menu-menunya ya. Yang ini single frekuensi. Ini dipakai buat pengukuran di satu frekuensi yang kita input di situ. Ini kita keluarkan lagi. Yang di sini untuk pengukuran di range frekuensi. Di sini dari 420 sampai 520 misalnya. Baru di scan. Tapi setelah kita pasang antenanya ya. Ini belum kita pasang. Ini kita keluar dulu. Ini ada menu multi SVR, ada menu tune SVR, ada S21 gain yang di sini. Yang ini nih, kalau kita pengen kalibrasi. Dan ada menu fine frequency, ada code data, ada TDR mode. Ini TDR mode ini. Time domain reflector meter namanya. Buat ukur kabel putus itu namanya. Kita keluar lagi. Dan ada LC meter dan DSP dan konfigurasi ini buat kalibrasi ini ada. Oke, ini kalibrasi yang ini ya, kalibrasi ya ini ada OSL kan, itu open, short, dan load calibration. Kitnya yang 3 itu kitnya. Nah ini ada scan short, ada scan load, ada scan open. Yang 3 konektor yang kecil tadi itu, yang ini nih, konektor yang kecil ini 3 ini. Itu buat kalibrasinya nanti kalau kita mau kalibrasi. Oke, berikutnya kita akan langsung tes menggunakan antena punyanya Yaesu ini ya, Yaesu VX7 ini. Kita akan coba tes, kita masukkan di sini dulu. Kita tes single frekuensi. Oke, ini di 145,8, SPR-nya 2,3. 1,9, 2,3 antara itu ya, fluktuasi dia. Kalau di satu frekuensi, kalau dia frekuensi ring, misalnya kita 420 sampai 520 kita scan. Scanning. Nah, ini dia berarti kurang bagus di UHF dia karena lebih dari 2 SPR-nya. Itu paling kecil 2,2 SPR-nya. Ini tampilan yang satu lagi, ini tampilan yang kurva. Ini yang Smith-nya ini. Jadi 3 macam tampilan ya. Ini yang grafik Smith. Ini yang numerical display. Ini yang kurva display. Jadi memang ada 3 macam tampilan ya. Kurva display, numerical display, Smith, numerical display, kurva display. Kurva ada 3 macam kurva.
Ini 3 macam kurva sesuai yang kita mau yang mana gitu. Nah, di sini yang SPR-nya tadi 2,2 ini. 2,2 ini numerical display namanya nih. 2,2 SPR di 479. Coba kita geser di ring yang bawah berapa nih? Kita set di 120, 130 ya, mungkin 130 sampai di VF aja nih. Di VF berarti kita 160 ya kira-kira. Oke. Nah, ini antara ini ya 130 sampai 160 ini. Kira-kira bagus enggak itunya? Antenanya. Kita scan dulu. Nah, ini SPR-nya 1,2 di 147,250 MHz. Jadi dia antenanya Yaesu ini bagus di VHF ini. Dia 1,2 SPR-nya di 147,250. Kalau di UHF tadi jelek. Coba sekarang kita praktekkan yang ini ya, 147.250 kan tadi kan. Oke, kita sekarang ganti. Kita exit dulu. 147.250 ya tadi ya. Kita masukin dulu 147.250 ya tadi ya. Oke, bener nggak nih? Oke. Ini 1,2 1,6. Jadi mendekatilah di bawah 2. Jadi 147,250 ya. Coba kita balik lagi ke yang ini ya. Bener nggak tadi 147,250. Oke, 147.250. 1.2 147.250 147.250 ya, 1,2 betul nih, 1,3 ya. Antara itu kan fluktuasi ya emang ya. Jadi kalau single segitu caranya, kalau single frekuensi. Kalau yang swap yang ini caranya ngetes ya. Jadi seperti itu, 1,2. Ini untuk yang di antenanya Yaesu VX7 ini. Jadi termasuk bagus ini itunya. Kemudian sekarang saya akan praktekkan cara mengetes kabel putus ya ini sekarang. Oke, kita keluar dulu. Kita open dulu ini. Kita ambil kabel konektor. Mana ya? Oke, ini. Oke ya, ini saya punya kabel konektor ini ya. Ini kita akan tes nih. Jadi ini kita anggap kita mengukur kabel putus di antena yang kita pasang di atas, misalkan itu apakah ada yang putus. Kita caranya tesnya seperti gini. Kita masukkan gini, kita itu aja, langsung kita tekan TDR mode. Nah, di sini ada pilihan meter panjangnya. Kita bisa pilih ini, kita ganti 50 atau tetap yang 10, nggak ada masalah. Baru di scan. Nah, ini 0,52 meter ini. Jadi di sini panjang kabel yang ini 0,52 meter ini yang kita ukur kabel ini ya. 0,52 meter. Jadi kalau kita punya antena kabel putus, kita bisa mengetahui putusnya di mana gitu. Coba kita ganti 10 meter ya. Akurat enggak nih? Scanning 0,57 meter lah ya, mungkin tadi agak kurang pas ya.
dan dia 61 ohm ininya. Jadi bukan 50 ohm ini. Jadi ada nggak sesuai nih kabel ini. Lebih dari 50 ohm. Jadi kita bisa tahu di sini R-nya berapa, panjang kabel yang ini berapa ohm gitu. Panjangnya berapa? 0,57 meter. Ini berfungsi kalau kita mau mengetes kabel yang putus itu di antena. Oke, itu tadi tes secara singkat ya untuk pengukuran antena. Kita akan tes lagi antena yang lain yang punyanya berikutnya. Kita akan coba tes antena diamond ini, tipenya SRH320A. Di sini dia bisa di 2 meter, 1/4 meter, 70 cm. Lumayan luas nih ringnya nih. Dia 10 watt nih, impedansi 50 ohm. Oke, kita akan coba tes ya. Ini antenanya ini antenanya nih, modelnya nih SRH. Kita akan pasang dulu di sini. Oke, kita on kan dulu. Kita langsung cari ringnya aja yang luas sekalian. Jadi kita geser ke 120 kali ya, 120 kosong aja. Ringnya sampai 400 kok kilo. Oke, salah, kilo. 120 sampai oke ya, 120 sampai di 470 MHz ini. Scan. Berapa SPR-nya nih? Kok jelek SPR-nya? Bukan SPR ya, itu tadi. Ini SPR-nya nih. Oh, ada yang bagus ini SPR-nya nih di 445 1,1. Di sini bagus nih di 445 dan di sekitar 250 bagus ini. Kalau di 140 hampir 2. Nah, caranya gitu ya. Jadi dia bisa ngetes ring di rentang yang kita input di situ. Jadi antena ini tuh bagusnya di UHF dia. Di 445,5 itu 1,1 ini, yang ini nih. Bagus sekali. Kalau di 250 yang 1/4 meter tadi 251 dia juga lumayan bagus nih, 1,2 1,3 SPR-nya nih, bagus sekali nih. Jadi dia di 251 MHz sama di 445 MHz bagus, tapi di VHF 2 dia jelek. Oke, sekarang kita praktekkan ya yang di VHF ya. Kita persempit sekarang itunya. Kita persempit sekarang di VHF-nya nih. Kita coba tes nih di VHF-nya aja nih. Jadi 120 berarti kayak berapa nih? Bentar.
sampai 160 ya, kita coba tes ya. 120 sampai 160 ini kita scan. Tadi kan hampir 2 tadi SWR-nya nih, jelek di VIP-nya nih. Bener kan, hampir 2,3 dia. Jelek di SWR-nya dia. 139,8 ini 2,3 jelek. Jadi antena ini dia tidak cocok dipakai di ini yang diagram Smith ya, seperti ini. Ini numerical, ini kurva display untuk mengukur R-nya ini. Jadi jelek dia di 139 aja 2,3 SPR-nya. Oke, sekarang kita coba tes di UHF ya. Tadi kan hampir 1 tadi. UHF-nya coba kita ganti 420 sampai 460. Oke, nggak masalah. Coba ya 420 sampai 460. Kita scan. Oh, bagus sekali di 445,9. Jadi kalau pengen jarak jangkauan jauh pakai antena ini, tapi di set frekuensinya di 445,9 MHz. Pasti bagus ini ya, kalau segitu. Jadi dengan menggunakan antena analisar ini kita bisa mengetahui, kita bisa memaksimalkan antena yang ada. Di frekuensi berapa dia bisa bekerja dengan baik. Kalau di antena ini dia berarti yang bagus di UHF-nya, tapi juga di 445,9 MHz. Kalau di 444 misalkan 440 itu di atas 1,1, jadi antara 1,2. Ya lumayan lah, masih di bawah 1,5 sebenarnya. Cuma kalau pengen yang bagus sekali ya di 445,9 ini dia bisa jauh. Oke, itu tes yang untuk antena apa tadi namanya ini ya, Diamond antena SRH320A. Oke ya, kita akan tes lagi antena ini sekarang di antena ARH770 ini. Dia di 144 sampai 430 MHz ya, range-nya nih, dual band ini. Kita pasang dulu ya. Agak susah. Sudah kita pasang karena dia BNC konektor ya, harus pakai konektor lagi. Kita tarik full. Kita tarik sampai habis ya. Oke. Baru kita coba tes di UHF-nya aja kira-kira. Sama tadi fokus mana sama SRH320 tadi. Oh, dia juga bagus ini. Bagus sekali 1.0 di 434. Oh, bagus sekali antena ini, berarti ini di 434,3 1 SWR-nya ini. Waduh, bagus sekali antena ini nih. Jadi nggak salah kita beli antena ARH770 ini. Karena 1.0 nih. Coba kita ganti yang di VHF ya, berarti ya. Kita oke dulu. Sorry. 120 sampai 160 ya, kita tes ya. Kita scan sekarang.
Oh, SPR bagus sekali di 145. 1.0. Oh, duh, bagus sekali memang antena ini. Jadi memang antena yang ARH ini memang sangat bagus dia, sangat matching gitu ya di 145 dan di 44 berapa tadi? Lupa tadi ada dua ini yang bagus ini di 145 ini satu nih. Tapi kalau kita transmit di 145.9 SBR-nya sangat bagus sekali nih satu gitu. Ini antena ini. Jadi memang ini bagus sekali antena ini. Tadi yang berapa tadi ya yang UHF tadi Pak UHF-nya lupa penasaran. Pak UHF ya tadi ya, coba penasaran ini. Berapa tadi yang satu juga tadi? Duh. Oke. 420 saya 460. Tadi 145 tadi ya yang bagus ya, 145. Oh, 434 nih satu nih. Bagus sekali 43, tapi 434 ya, bukan ini ya. 434 nih. Oke. Kalau di 445 ya 1.5 kurang bagus. Jadi harus di 434 kalau pengen bagus ini. SBR 434 ini. Oke, jadi itu kira-kira untuk cara tesnya ya. Untuk cara tes menggunakan Mini 1300 seperti itu. Jadi sangat mudah sekali cara pengoperasiannya. Sangat simpel, mudah dan gampang terbaca karena dia punya 4,3 inci displaynya. Berikutnya saya akan tunjukkan cara kalibrasi ya tadi ya. Jadi di konfigurasi calibration ini kita pilih OSL itu open, short, dan load. Ini kita pilih. Nah, ini kita pilih yang short dulu misalkan. Short kita pilih yang ini load ya. Short kita pilih yang oh ini open ini. Ini short ya. Nah, kita pasang di sini. Bentar kita pasang dulu adapternya. Ini short ya. Nah, kita tekan short di sini nih. Nah, progres jalan. Ini cara kalibrasinya ya, short. Tunggu sampai dia 100%. Memang agak lama scanningnya, jadi nanti kita percepat saja videonya. Oke, berarti ini sudah selesai. Kita ganti sekarang yang load ini. Load itu yang panjang ini, load ini. Yang panjang ada ya, putih. Kita pasang. Baru kita tekan loadnya di sini, load. Masuk lagi di situ. Scan lagi. Masih lama ya. Oke. Nanti juga kita percepat sama ya, biar tidak nunggu lama. Oke, hijau. Kita buka lagi. Sekarang tinggal satu yang open. Open itu yang cekung ini. Ya, ini cekung ya. Open kita pasang. Kita tekan. Jadi sangat simple sebenarnya ini untuk kalibrasinya. Tunggu sampai
progres 100%. Nanti kita percepat ini di videonya. Oke, sudah 100%. Kita bisa balik ke menu utama. Oke, itu tadi caranya kalibrasi ya. Jadi sangat mudah untuk kalibrasinya. Setelah mencoba sendiri dan menggunakannya buat pengukuran SWR antena, menurut saya pribadi, antena analyzer Mini 1300 ini mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah build quality dari bentuk Mini 1300 ini ya. Ini seperti ini ya. Ini model dan build quality-nya sangat bagus, rapi bila dibandingkan dengan tipe yang lain. Kemudian kelebihan yang kedua adalah display layarnya. Ini dia ukurannya 4,3 inci. Jadi sangat lebar dan mudah dalam membaca hasil tes pengukuran SWR-nya yang ini. Kemudian yang nomor 3 adalah pengoperasiannya. Ini pengoperasiannya sangat mudah. Jadi simpel sekali cara menggunakannya kalau kita mengukur SWR. Dan kelebihan yang nomor 4 adalah Mini 1300 ini tidak perlu terlalu sering kita kalibrasi. Jadi kalibrasinya cukup sesekali saja kalau memang sekiranya indikasi pengukuran di garis diagram Smith ini sudah tidak akurat. Baru kita kalibrasi. Kemudian keunggulan yang terakhir adalah keakurasian dari pengukuran Mini 1300 ini. Ini hasilnya bisa dipegang bila dibandingkan dengan tipe antena analyzer yang lain. Itu adalah review singkat dari Mini 1300 antena analyzer ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.